Dalam kesempatan ini saya menyimak dari penyampaian Abah Ali Tabe ini luar biasa, luas sekali penjelasannya dan sangat faktual kalau bicara berdasarkan pengalaman empirik. Nah, saya sekali lagi sangat apresiasi atas kinerja dan pemikiran dari Kiai Imaduddin untuk membuka tabir dari sekian ratus tahun terkubur dalam mimpi-mimpi indahnya orang-orang Indonesia dan khususnya keluarga Nahdlatul Ulama yang hampir sampai hari ini pun masih mabuk kepayang kecintanya terhadap agama. Kita harus akui masih ada, bukannya habis, bukannya selesai, tapi masih ada. Namun kesadaran itu tumbuh dari pandangan orang-orang pesisiran sampai pandangan orang-orang pegunungan. Ini mulai bergerak pemahamannya mendukung apa yang digagas oleh Kiai Imad tentang nasab palsu daripada Balawi. Saya perhatikan dari beberapa beranda media sosial dan komentar-komentar itu hampir semuanya menghujat Abai, terutama sekali cerita-cerita khurafatnya. Ini artinya bahwa kesadaran itu sudah masuk kepada antitesa dari kebiasaan yang selalu dijadikan keistimewaan secara spiritual dari Habaib, seolah-olah mereka tidak pernah menyadari akan kekeliruan itu. Orang-orang sekarang sudah mulai logis secara berpikirnya dan rasional. Maka ini perlu diperhatikan dari kaum santri dan nahdiyin umumnya. Tinggal kita terus memberikan pemahaman atas kekeliruan yang selama ini kita jadikan pedoman, bahwa Balawi itu 100% palsu dan cerita-cerita itu selalu berapa dan tahayul. Ya. Ya. Tinggal kita ini memang mulai bergerak kepada sikap untuk memenangkan peradaban ini, bahwa hari ini peradaban akan dimenangkan oleh orang-orang yang memegang kendali ilmu pengetahuan, data, informasi, arsip, dan lain sebagainya. Karena semua itu akan selalu berpedoman pada catatan dan tulisan, pemikiran, ide, dan gagasan. Jadi peradaban itu tidak lagi peradaban kasar, tapi peradaban halus. Nah, ini harus kita pegang. Jadi jangan sampai kita ini terlalu emosional melihat situasi, tapi harus berpikir jernih bahwa kendalinya itu dari ilmu. Jadi basis ilmu itu adalah basis perjuangan kita, harusnya, bukan basis emosional. Meskipun ada betulnya sikap keras itu harus ada dan perlu, tetapi mari kita bergerak kepada basis ilmu itu. Nah, dalam konteks PWI juga sudah berangkat ke sana. Jangan sampai membawa akar tradisi yang lama, namun tidak mengupdate hal-hal yang baru. Jadi perlu ada sinergi al-mukhafadatu al-qadir as-salih wal aslu ala jadil asl. Ini prinsip-prinsip dasar warga NU dan umumnya umat Islam yang berpaham agama itu wasatiyah, moderat. Kita tidak bisa meninggalkan prinsip-prinsip wasatiyah tersebut karena memang akidah kita adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sikap tawasud dan sikap tasammu dan sikap tahadul dan sikap tatawu. Prinsip-prinsip ini yang perlu diteruskan oleh kita untuk menyongsong peradaban atau disebutnya era baru, new world ya, era baru atau dunia baru. Jadi pegangannya ilmu. Saya berterima kasih kepada Kiai Imad ketika tahun 2020 yang lalu, ketika menghadapi pergerakannya hati saat itu dan FPI, jangan melawan dengan emosi, jangan melawan dengan marah, jangan melawan dengan umpatan-umpatan, tapi lawan dengan tulisan. Saya masih ingat itu kata-kata Imad untuk saya. Makanya kalau mau bicara jengkel,
kemungkinan saya paling jengkel karena selalu memantau media sosial yang tidak ada etikanya sama sekali dan tidak pakai prinsip-prinsip moralitas karena bebas. Nah, dalam hal ini saya berpegang teguh pada itu. Ketika menjawab soal-soal keumatan, maka dengan cara menulis. Di samping itu cara menasehati, di samping itu adalah sikap. Karena sikap tidak selamanya ditinggalkan. Justru sikap itu menjadi anutan. Karena apa? Dakwatul hal muqaddamun ala dakwatil maqam. Ini perlu juga dipegang oleh kita, terutama PWI. Karena ada nampak ya, bukan sebenarnya ada yang nampak eksklusivisme sikap. Nah, ini yang perlu kita jauhkan dan perlu geser ke arah inklusivisme. Jadi sikap inklusivisme itu terbuka, yang kedua membaur, yang ketiga merangkul. Saya kira itu akan berkembang nanti di tengah masyarakat. Masyarakat akan menerima dengan sikap seperti itu. Dan jangan selalu menonjolkan budaya budaya dulunya seperti pakai belangkon, pakai Roma dan lain sebagainya. Ya kita biasa aja gitu sikap. Cuman kalau pribadi saya sudah sebelum tesis ini meledak, saya sudah pakai belangkon gitu doang. Jadi bukan belangkonnya sekarang, bukan. Apa ada perintah yang mewujud? Bukan. Namanya pengantin. Nah itu, jadi cobalah bergeser dari eksklusivisme ke inklusivisme dan juga berbasiskan ilmu. Jangan seperti kalau menurut saya. Dan insya Allah PWI akan menjadi salah satu organisasi yang akan banyak diminati oleh masyarakat. Amin. Karena dengan inklusivitasnya itu, ya hidup seperti biasa dengan masyarakat, dengan rakyat biasa, apa adanya, sikapnya apa adanya, dan pakainya seperti orang-orang itu, tanpa menonjolkan sisi lain sebagai seorang PWI dengan kostumnya yang berbeda. Nah, jadi ini saya kira harus ada semacam kolaborasi, mulai dari harokahnya, dari mulai manhajiyahnya, dari mulai nadhoriyahnya. Kita harus kolaborasi dengan NU. Jangan mengambil posisi NU itu sebagai musuh. Kalau kebalau ya emang enggak, itu musuh kita ya. Tapi dengan NU harus merangkul, bila perlu kolaborator tunggal. Dimanapun berada harus bersandingan dengan orang NU, dengan pengurus NU. Karena kita ini sebenarnya musuhnya sekarang ini Wahabi, asli Wahabi. Wahabi itu antitesanya Aswaja, karena gennya itu gen Khawarij, gen-gennya Khawarij. Makanya ketika ke Syiah itu benci banget, sampai ubun-ubun kebencian. Jadi lebih baik membela Israel dengan Amerika daripada membela Iran. Ini kan bikin kita marah. Bukankah Syiah itu masuk Islam, masih disebut Islam? Makanya saya tulis bahwa Syiah itu adalah masih Islam. Itu menjadi tulisan yang tumbuh dari kegelisahan saya untuk menjawab persoalan-persoalan memuka di publik. Nah, jadi mari bergandengan tangan dengan NU, mari berkolaborasi dengan NU dimanapun tempatnya. Jangan dijadikan musuh. Jangan ada kerenggangan berbaur menyatu dengan tokoh-tokoh NU di masing-masing tingkatannya. Kalau misalkan ada orang NU tengah melaksanakan haul ataupun riungan, ayo berbaur. Saya kira itu yang perlu sekarang ini. Jadi sikap inklusif itulah yang perlu. Sambil lalu kita memperdalam apa-apa yang sudah ditulis oleh Kiai Imad, itu dibaca. Jangan jadi pajangan. Jangan begini, Kiai Imad meluncur ke atas, kita masih mendem. Ya saya lihat itu begitu. Karena apa ya? Saya juga ngimbanginya agak susah. Loh, ini sudah ke sono. Orang-orang ini sudah masih di sini. Nah,
Maka oleh karena itu ada second line, ada orang yang di dalam posisi second line. Siapa second line itu? Ya, nah itu harus dikasih penjelasan siapa yang disebut second line untuk menjembatani kondisi kesadaran, kondisi spiritual, kondisi pemikiran yang di bawah dengan posisi iman yang sudah di atas. Harus ada ketersambungan. Itu pimpinan kita atau tokoh kita yang sudah melesat jauh, kita masuk ke bawah. Kan sinkron ya. Terus lagi, saya lihat itu, dan juga harus ada administrasi atau manajemen yang bagus, rapi untuk mengelola sebuah pergerakan. Karena PWI ini adalah, saya kira, pergerakan harokah, gitu. Nah, ini sedikit memberikan kontribusi terhadap PWI agar menjadi organisasi yang diminati oleh masyarakat. Nah, terkait masalah kebantenan kita, sebenarnya orang Banten itu apa yang dikatakan oleh Abah Ali Tabai betul. Sudah sejak dulu maju ya, peradabannya sudah dulu maju. Apatah lagi dulu zamannya Sultan Ageng Tirtayasa itu mengenalkan sistem hukum internasional, hukum kelautan internasional, dan orientasi kekuasaannya itu adalah maritim, kekuatan maritim. Mungkin karena Sultan Ageng Tirtayasa pernah belajar di Eropa sehingga banyak memahami kerajaan Inggris yang sudah dikenal kekuatan armada lautnya, sehingga berpikir untuk diterapkan di Banten. Nah ini, jadi Kesultanan Banten era dulu itu sudah maju secara peradaban. Maka kita yang menjadi pewarisnya ini jangan semakin mundur. Mari kita imbangi dan mari kita ikuti kemajuan pemikiran peradaban orang Banten itu. Jangan mengiyakan bahwa Banten adalah negeri Jawa. Saya sangat tidak setuju. Banten ini negeri ulama, negeri cahaya, negeri ilmu. Dari semenjak Sultan Hasanuddin sebagai seorang mursyid dari 4 tarekat, Syatariyah, Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, dan Rifaiyah, sudah jauh-jauh dari Sultan Hasanuddin menerapkan itu. Itu artinya berarti bahwa kekuatan spiritual, kekuatan tarekat, sufisme itu sudah ditumbuhkan sejak dulu, berkolaborasi dengan kekuatan politik Kesultanan Banten. Nah, turun ke anak-anaknya itu dari Maulana Yusuf. Nah, maka nama gelar Maulana itu menunjukkan bahwa hierarki spiritualnya itu bisa diteruskan oleh anaknya sampai ke Maulana Muhammad. Baru ketika Pangeran Abdul Qadir tidak mewarisi itu, sehingga pada saat penobatan dari Sultan berikutnya tidak di atas Watu Gigilang. Itu artinya Watu Gilang sudah ditinggalkan. Padahal itu sabdanya Prabu Siliwangi, bahwa siapa yang tidak dinobatkan di Ampal ini atau di Watu Gigilang ini, maka kekuasaannya tidak pernah lalu, akan jatuh. Nah, sejak Sultan Haji itulah tidak dinobatkannya di atas Watu Gigilang, sehingga tidak lama memerintah. Nah, kemudian kenapa saya bilang negeri cahaya? Karena Banten ini dalam konteks pemerintahan dan kekuasaannya diprinsipkan dengan ilmu. Sultan Haji itu meskipun konfrontatif dengan orang tuanya, beliau itu ahli hukum. Beliau menulis perundang-undang Surosoan bertebal-tebal, berjilid-jilid. Nah, perpaduan antara fikih dengan hukum adat, gitu tuh, hukum adat. Jadi ada semacam kolaborasi antara syariat, fikih dengan konuniyah. Nah, perundang-undang Surosoan itu menjadi penanda bahwa Banten sudah mengenal literasi, sudah mengenal peradaban, dan diteruskan oleh yang lain. Dan tokoh-tokoh berikutnya adalah tokoh-tokoh ulama. Salah seorang sultan
yakni Sultan Zainal Asyikin itu mampu menulis 4 jilid kitab bertuliskan Arab itu tentang jimat. Jimat misalkan ada anak panas, jimatnya apa, wafatnya apa gitu, cara menyembuhkannya seperti apa, terus untuk mengusir terus seperti apa, untuk jadi tertulis di dalam sebuah kitab Ajimat itu yang ditulis langsung oleh Sultan Zainal Asyikin. Nah, tambah-tambah di akhir abad 19 ada Sayyid Ulamil Hijaz, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan. Jadi runtutannya dari peradaban dulu sampai sekarang, Banten itu diisi dengan ilmu. Tetapi tiba-tiba diidentifikasi atau diklaim sebagai negeri jawara, saya sangat tidak terima. Negeri santet lagi. Negeri santet lagi. Apalagi daerah hitam. Nah, kalau hitam orangnya iya pasti ada yang hitam. Tapi disebut hitam secara klinik menjadi. Karena Banten itu negeri ilmu. Makanya Abu Yang tadi sering-sering dalam pengajian itu bahwa Banten itu adalah taman ulama, Yogyakarta taman siswa. Gitu tuh. Negeri 1000 Banten itu negeri 1000 kiai dan 1 juta santri. Ini harus dipertahankan kata-kata ini sampai kapan pun, sampai anak cucu nanti, bahwa Banten menjadi pusat peradaban Islam di Indonesia dengan berbasiskan ilmu. Karena sudah diajarkan sejak dulu dan kita pertahankan seterusnya, kan begitu. Jadi jangan sampai jauh-jauh dari ilmu, jangan sampai menjauh daripada ilmu. Kalau masih ada waktu untuk bisa ngaji, ngajilah. Kalau masih ada waktu untuk membaca, bacalah. Kalau masih ada waktu untuk menulislah. Dan itulah karakter sebenarnya orang Banten. Bukan kumis, bukan Roma, bukan Belangkon, dan bukan yang lain. Itu ilmu. Jadi itulah yang bisa sampaikan dari sambutan ini, mudah-mudahan menjadi manfaat, terutama diri saya sendiri, karena saya diamanatkan jadi wakil ketua dan saya tidak mau jauh-jauh dengan Kiai Iman. Kiai Iman itu aset nasional, jangan sampai jauh-jauh dari NU. Makanya saya tempatkan di Mustafat, posisi Mustafat Idarusot Jatman Provinsi Banten. Saya khawatir model Kiai Iman ini takut saya diambil alih oleh kelompok-kelompok lain. Bisa jadi Ibnu Israel kata saya. Dihabaibkan dibalikan. Iya, jadi saya khawatir sekali. Makanya saya tanya dulu, Kiai Iman mau nggak di Jatman? Siap, mau. Maka oleh karena itu saya tarik beliau ini untuk tetap di garis NU, jangan sampai diambil alih oleh siapapun dan apapun.